Oke, jadi di modul pertama ini guys, gue bakal kenalin apa itu financial market ya. Jadi modul pertama kita mulai dari sini dulu, dari basic-basicnya dulu ya. Ini benar-benar basic banget, jadi cepet aja. Jadi tujuan belajar ini kalau kalian udah nonton ini, kalian bakal ngerti apa itu financial market, mengapa financial market ada, siapa saja pelaku pasar, jenis-jenis financial market, mengapa harga selalu bergerak, dan mindset dasar sebelum menjadi trader. Oke, jadi apa itu financial market? Definisi financial market adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi aset keuangan secara elektronik melalui broker atau bursa. Jadi contoh financial market itu ada forex, saham, future index, komoditas, kripto, obligasi. Mengapa financial market ini ada? Nah, alasannya kita bisa baca sini, financial market memiliki beberapa fungsi utama, yaitu membantu perusahaan memperoleh modal, mempermudah pertukaran mata uang negara, menjadi tempat investasi, digunakan untuk melindungi nilai, menjadi tempat spekulasi berdasarkan analisis. Jadi, financial market ini mendukung aktivitas ekonomi dunia. Contohnya yang pertama itu kan membantu perusahaan memperoleh modal, yaitu berarti stocks atau saham. Yang kedua, memperoleh pertukaran mata uang, berarti forex, mata uang satu negara pertukarannya. Yang ketiga, menjadi tempat investasi. Ini bisa semuanya, tapi lebih ke saham, kripto, atau emas. Yang lain tuh mungkin hanya menghindari, kayak forex itu kan nggak bisa dibilang investasi ya, karena itu kan fiat bukan investment. Nah, kalau untuk digunakan untuk melindungi nilai atau hedging itu berarti safe haven. Yang gue tahu safe haven itu gold, jadi emas, XAU itu safe haven ya. Yang terakhir, menjadi tempat spekulasi berdasarkan analisis. Spekulasi tapi tetap ada analisanya, yaitu ya kripto, karena marketnya masih sangat kecil, bisa dibilang masih spekulasi, tapi tetap memiliki analisis, jadi orang tetap bisa analisa. Nah, di financial market pasti ada pelaku yang menggerakkan market kan. Jadi siapa aja pelakunya itu kalian bisa baca di sini. Dan yang pertama itu bank sentral. Bank sentral tuh apa sih? Bank sentral tuh tugasnya mengatur kebijakan moneter, suku bunga, menjaga stabilitas nilai mata uang suatu negara. Contohnya itu kayak BI, The Fed, ECB. Nah, yang kedua itu bank investasi. Nah, bank investasi ini membantu perusahaan dan pemerintah. Tugasnya mereka tuh ngumpulin dana, ngelakuin merger atau akuisisi, serta menjadi pelaku besar di keuangan juga. Contohnya Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan. Nah, yang ketiga itu hedge fund. Hedge fund ini perusahaan investasi, jadi dia mengelola dana investor yang gede-gede banget, yang besar-besar banget. Contohnya itu kayak Dell dan lain-lain, banyak di Amerika kebanyakan. Nah, yang keempat nih institusi keuangan, ini kayak lembaga yang mengelola dana masyarakat atau nasabah dan berinvestasi di pasar keuangan. Contohnya kayak BlackRock, itu kan terkenal banget. Vanguard, Fidelity, kayak perusahaan asuransi, Allianz dan lain-lain, dana pensiun. Nah, kalau perusahaan itu ya perusahaan yang membeli atau menjual mata uang atau saham atau komoditas untuk kebutuhan bisnis mereka, atau maupun melindungi nilai gitu, kayak Apple, Toyota, Pertamina itu kan ngaruh banget juga ke harga-harga komoditas karena mereka make, dan mereka juga yang menjaga harga dari komoditas tersebut. Kalau broker ini ya pasti kalian udah banyak yang tahu, broker itu perantara orang ketiga dari trader ke market. Contohnya kayak Exness, Wanda, Pepperstone, gitu. Yang ketujuh itu market maker. Market maker ini kayak pihak yang selalu nyediain harga beli gitu, harga beli bid atau ask-nya. Jadi pasar tuh tetap liquid, tetap bergerak. Kayak Jane Street, Virtu Financial. Kalau yang ke-8 tuh retail. Retail ini kita individu yang menggunakan modal pribadi untuk trading atau investasi. Jadi kesimpulannya, bank sentral itu kan mengendalikan ekonomi, bank investasi mengelola dana besar dan mencari keuntungan,
Hedge fund juga sama kayak gitu. Kalau institusi itu menginvestasikan dana nasabah, perusahaan itu berinteraksi untuk kebutuhan bisnis, broker menghubungkan trader ke pasar, market maker menjaga likuiditas pasar. Nah, retail trader ya individu kayak kita dengan modal kecil, modal mini. Nah, kalau jenis financial market kan tadi kita juga udah omongin kalau financial market tuh ada forex, stock market, dan lain-lainnya kayak gini. Nah, yang diperdagangkan tuh ini, kalau forex itu mata uang, indices itu indeks, commodity itu gold, silver, oil yang diperjualbelikan untuk membuat suatu produk atau apapun itu, perhiasan, mobil, dan lain-lain, kebutuhan. Kalau stocks itu ya saham, ini contohnya saham US. Kalau kripto, Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain, layer 2, layer 1, dan lain-lainnya. Simpelnya kayak gitu. Next, mengapa harga bergerak? Jadi simpelnya harga bergerak ketika pembeli lebih agresif, berarti harganya naik. Kalau penjual lebih agresif, berarti harganya turun. Dan selain itu, harga juga dipengaruhi oleh berita ekonomi, sentimen pasar, dan likuiditas. Jadi sesuai keadaan, apakah ekonomi kita lagi krisis atau lagi impulsif naik kayak di Amerika sekarang, itu harga saham segala macam kan lagi naik-naiknya juga karena ekonomi mereka lagi membaik banget kan belakangan ini. Nah, kita udah sampai ke resiko trading. Jadi kalau trading tuh jangan mikirin untungnya doang ya. Jadi resikonya juga banyak. Kalau mau jadi trader kalian harus siap sama ini. Kayak profit tidak dijamin. Tidak selalu ada cuan ya kan, apalagi belum profitable, malah konsisten loss. Dan kerugian adalah bagian dari trading. Nah, kalian siap-siap dulu nih kalau mau jadi trader, yakin siap nggak tahun 2 tahun buat rugi terus. Itu harga yang harus dibayar buat kalian jadi profitable. Nanti kalau udah jadi profitable kalian ngerti kalau itu semua worth it kok pada dasarnya, akhir-akhirnya. Nah, risk management ini juga penting. Risk management nanti kita bahas di next pelajarannya. Kalau belum paham tentang risk management, gue saranin jangan lanjut ke technical dulu, karena technical mau sejago apapun kalau risk management kalian kacau itu nggak akan bisa, karena trading itu main di risk reward. Bedain trading dengan judi itu ya risk rewardnya. Jangan mempertaruhkan uang yang tidak siap hilang. Nah, ini adalah contoh psikologi. Jadi kalau kalian mempertaruhkan uang panas, kayak misalkan contoh buat bayar kuliah, bayar ini, bayar itu, uang buat makan sebulan, itu psikologi kalian bakal hancur banget karena kalian berpikir harus ngebalikin duit cepet. Kalau loss pasti bakal makin revenge, makin nyari celah buat trading. Yang penting trading, yang penting gue harus balikin cepet. Nah, itu bakal hancur banget. Dan yang paling penting dari trading itu psikologi yang pertama, yang kedua risk management, yang ketiga baru technical dan lain-lain. Jadi pastiin kalau mau trading pakai uang yang dingin, yang kalau hilang pun ya udah, biar apa, biar psikologi kalian aman. Jadi karena tujuan kita tuh bukan buat trader big win cepet terus nanti loss semuanya MC, enggak. Kita tuh bangun build habit sebagai trader yang bertahan lama banget, jangka panjang, karena ini bisa buat kita hidupkan dari sini. Trading for living, bukan living for trading. Jangan dibalik kayak gitu, oke? Nah, kalau ngomongin mitos trading, ada beberapa anggapan yang keliru nih, kayak trading adalah cara cepet kaya, semakin entry semakin besar profit, semua trader selalu untung, indikator dapat memprediksi harga dengan pasti, trading tanpa belajar bisa menghasilkan profit konsisten. Nah, jadi pertama tuh trading cepet kaya. Nah, ini mitos yang pertama. Kalian harus berpikir kayak gini, kalau cepet kaya berarti saya juga bisa dong cepet miskinnya dari sini. Nah, kalau yang kedua, semakin sering entry semakin besar profit. Nah, ini juga memang trading itu probabilitas. Kayak misalkan win rate kalian 53%, kayak gua. Ya, kalau berpikir kayak gitu berarti kenapa nggak trading sering-sering aja, biar pasti kan untung, karena kan win rate udah gede 53 gitu loh, udah bagus. Jadi nggak kayak gitu. Trading tuh ada timingnya, ada sesuai pair apa yang cocok buat sistem kalian dan lain-lain. Nanti tuh gue bahas lagi. Kalau kayak gue contoh trading sehari cuma 1 kali trade, dan itu yang gue jalanin, dan itu menurut gue works banget buat kembangin akun gue. Semua trader selalu untung. Nah, ini juga mitos, karena justru kebanyakan trader tuh
kebanyakan loss, tapi gini, loss 1 nanti TP lagi, loss 1 TP lagi, itu aja udah bagus banget. Win rate 50% itu udah bagus banget di trading. Bahkan win rate 36% kalau pakai risk ratio 2 RR 1/2 itu udah bisa profitable. Jadi bisa dibilang ya loss itu udah hal yang biasa, nggak ada trader yang untung setiap hari, itu nggak ada. Yang keempat, indikator dapat memprediksi harga dengan pasti. Nah ini juga salah karena indikator cuma nentuin tuh dari history, kayak MA 100 itu history dari 100 candle ke belakang dan lain-lain, itu semuanya berdasarkan history. Bahkan gue trading atau ICT itu nggak memakai indikator. ICT itu cuma pakai kill zone, zona waktu, timing. Yang terakhir, nah ini pasti salah banget ya, karena trading tanpa belajar bisa menghasilkan profit konsisten. Itu salah. Kenapa? Karena trading udah belajar aja orang butuh beberapa tahun untuk profitable, apalagi nggak belajar. Lebih baik ke kasino daripada trading. Jadi faktanya trading membutuhkan proses, disiplin, dan evaluasi. Oke, jadi kesimpulannya yang harus diingat, financial market adalah tempat transaksi aset keuangan. Market memiliki peran penting dalam perekonomian. Banyak pelaku dengan tujuan yang berbeda. Harga bergerak karena interaksi pembeli dan penjual. Trading membutuhkan ilmu, disiplin, dan manajemen resiko. Jadi pahamin dulu nih cara pasar bekerja sebelum belajar cari entry dan lain-lain. Jadi menurut gua belajar dulu teknikalnya, kuasain teknikal tuh sebulan cukup. Tapi kalau psikologi segala macam itu bahkan 1-2 tahun aja masih berantakan. Jadi sebulan pertama kuasain teknikal atau 3 bulan is okay, pakai demo dulu. Terus nanti baru kalau udah teknikal udah ngerti, mulai pakai duit kecil banget buat trading. Fungsinya buat apa pakai duit? Karena untuk ngasah psikologi, karena demo dengan duit asli itu nggak sama, itu beda psikologinya. Kalau udah pakai duit kecil udah aman, udah punya duit lebih banyak dari kerjaan atau apa, pasti dari trading kalian nggak menghasilkan dari awal-awal. Kalian harus punya kerjaan lain dulu. Habis itu kalau udah mungkin psikologi gue udah mulai aman nih, udah kuat, naikin lagi modalnya dikit-dikit sampai kalian bisa megang kayak 100k dan lain-lain. Itu banyak trader mulai dari kecil-kecil dulu, karena psikologi itu dibangun bertahun-tahun berdasarkan modal yang kalian pegang, bukan dari semalam doang. Oke, itu aja dari gue hari ini. Buat nextnya paling gue mau ngasih tentang kill zone, karena banyak yang nanya juga kayak timing trading itu apa aja. Ntar gue bahas tentang Asia, London, dan New York season, serta pair apa aja yang cocok buat ketiga season itu. Terima kasih.